Dengan servis Dani Olmo, Barcelona siapkan mahar 473 miliar rupiah. Barcelona serius untuk bisa mendatangkan Dani Olmo ke Stadion Camp Nou pada bursa transfer Januari mendatang. Kubu Blaugrana disebut bahkan sudah menyiapkan mahar sebesar 25 juta pound sterling atau 473 miliar rupiah untuk diserahkan kepada RB Leipzig selaku klub pemilik sang gelandang serba bisa. Manajer Barcelona saat ini yaitu Xavi Hernandez tengah dipusingkan dengan menipisnya stok pemain serang di lini depannya. Pasalnya, sejumlah pilar Barca seperti Memphis Depay, Ansu Fati, Pedri hingga Martin Braithwaite saat ini tidak bisa membela tim lantaran bergelut dengan cedera yang menerpa mereka. Gara-gara situasi tersebut, Xavi pun bahkan terpaksa memainkan sejumlah pemain akademi La Masia untuk menambal pemain-pemain yang cedera tadi. Xavi jelas tidak ingin kondisi semacam ini terus berlangsung untuk waktu yang lama. Dalam laporan terbaru yang ditulis El Nacional, manajemen Barcelona disebut serius mengejar tanda tangan Dani Olmo untuk mengatasi krisis pemain yang terjadi di dalam tim. Untuk bisa membawa pulang Olmo ke Katalan, pihak Blaugrana dilaporkan sudah menyiapkan uang sebanyak 25 juta pound sterling agar RB Leipzig bersedia melepas sang pemain. Olmo sendiri merupakan produk asli Akademi La Masia. Ia hijrah ke Kroasia untuk membela Dinamo Zagreb di tahun 2014, sebelum akhirnya mendarat di Jerman untuk membela Leipzig sejak Januari 2020 silam. Selama hampir 2 musim membela Die Roten Bullen, Olmo tercatat sudah mengumpulkan 12 gol plus 14 asis dari 67 laga di semua kompetisi. Sergio Des diinginkan oleh 2 klub. Sejak Xavi Hernandez menunjukkan sebagai Barcelona pelatih kepala awal musim ini, Sergio Des telah menjadi tokoh perifer dan tidak muncul untuk menjadi dalam rencana Katalan ini. Berusia 21 tahun dan pemain reguler untuk tim nasional Amerika, Des memiliki sejumlah karakteristik yang dapat dijual yang dapat membuat Barcelona menguangkannya. Sekarang sepertinya Bayern Munich dan Arsenal sedang mengawasi bek muda yang dihargai oleh klub antara 30 dan 35 juta euro. Kontrak 5 tahunnya memiliki klausul rilis 400 juta euro, sebuah bukti betapa tingginya nilai dia saat menandatangani kontrak dengan klub. Namun sejak melakukan debutnya lebih dari setahun yang lalu, Des merasa sulit untuk mendapatkan posisi awal di tim. Jatuh dan keluar dari 11 karena kurangnya konsistensi. Koeman tidak dapat mengeluarkan yang terbaik dari produk Akademi Ajax. Dan sekarang tampaknya Xavi juga telah mengambil keputusan. Meskipun tampaknya terlalu dini dalam masa jabatan Xavi untuk menyerah pada anggota masa skuad yang bisa terus meningkat secara besar-besaran, ada alasan di balik keputusan untuk menjualnya. Uang telah menjadi akar masalah Barcelona untuk bagian terbaik dari 2 tahun dan itu tidak berubah secara drastis, meskipun ada beberapa perbaikan. Oleh karena itu, jika Des mendapat untung dari biaya 26 juta euronya, maka Barcelona bisa dengan senang hati menyediakan dana dari pemain yang belum tampil impresif sejak direkrut. Ferran Torres datang, ini perkiraan formasi baru Barcelona, lini depannya ngeri. Barcelona dan Manchester City telah menyepakati transfer Ferran Torres. Pemain 21 tahun akan datang ke Camp Nou pada Januari nanti dan memberi banyak opsi bagi Xavi di lini depan. Torres bisa menjadi solusi bagi lini depan Barcelona yang belum cukup stabil pada musim ini. Lantas formasi seperti apa yang bisa diracik Xavi menyusul kedatangan Torres? Formasi pertama, ini adalah formasi ideal yang mungkin jadi idaman Xavi. Jika semua pemain dalam kondisi bugar plus Torres datang, maka formasi 4-3-3 ini bakal tampak menjanjikan bagi Barcelona. Trio Ansu Fati, Torres, dan Ousmane Dembele tampil meyakinkan di lini depan. Pedri atau Gavi akan jadi pemain kreatif di belakang mereka. Lalu Frenkie de Jong dan Sergio Busquets bertugas membuat lini tengah lebih stabil. Formasi kedua, Xavi punya banyak opsi untuk Ferran Torres di lini depan, sebab ex-Valencia itu juga bisa bermain sebagai winger. Kemampuan dribble Torres cukup bagus. Memphis Depay menjadi mesin gol utama Barcelona musim ini. Jika tetap ingin mengandalkan Memphis, maka Xavi bisa menggeser Torres sebagai winger kiri, sementara sisi kanan menjadi milik Fati.
Formasi ketiga, ini bukan formasi yang lazim dipakai Barcelona, tapi bukan tidak mungkin Barcelona memakainya untuk mencapai keseimbangan dalam bertahan dan menyerang. Ferran Torres bisa berduet dengan Ansu Fati di depan, lalu di belakangnya ada Gavi atau Pedri. Ini adalah kombinasi yang menjanjikan, apalagi ketiga pemain punya kemampuan untuk memainkan banyak peran di lini depan. Kapan Barcelona bisa mengumumkan transfer Ferran Torres setelah kesepakatan tercapai? Kesepakatan Barcelona untuk menandatangani Ferran Torres bisa diumumkan lebih cepat dari yang diharapkan. Muncul pada hari Rabu bahwa Barca telah menyetujui kesepakatan dengan Manchester City untuk menandatangani Torres menjelang jendela transfer Januari. Pemain internasional Spanyol telah menjadi prioritas Xavi Hernandez sejak awal dan pembicaraan telah berlangsung selama beberapa waktu. Kesepakatan yang diyakini bernilai 55 juta euro ditambah variabel sekarang dikatakan telah disepakati meskipun kendala tetap ada. Sementara Barca bebas untuk menyelesaikan penandatanganan Torres. Mereka tidak dapat benar-benar mendaftarkannya di skuad La Liga mereka sampai mereka mengurangi tagihan gaji mereka saat ini secara memadai sesuai aturan La Liga. Namun, menurut Sport, Barca dapat mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan dengan Torres paling cepat hari ini. Laporan tersebut mengklaim kesepakatan dapat diumumkan dalam beberapa jam mendatang. Dengan laporan di tempat lain mengklaim Torres dapat menuju ke Camp Nou untuk pemeriksaan medis di sisi Natal ini. Sementara itu, pekerjaan terus berlanjut di belakang layar di Barcelona untuk mengirimkan cukup banyak pemain untuk benar-benar mendaftarkan Torres ke dalam skuad La Liga mereka.